Konflik perbatasan dan kejahatan lintas negara sering menjadi tantangan bagi aparat keamanan. Salah satu ancaman yang paling berbahaya adalah penyelundupan minyak gal yang dilakukan oleh geng mafia lintas batas. Dalam sebuah peristiwa yang jarang terungkap ke publik, 3 prajurit Kostrad TNI menunjukkan keberanian luar biasa saat menghadapi puluhan anggota geng mafia minyak di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kisah ini bukan sekedar cerita heroik, melainkan bukti nyata ketegasan prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan negara dengan persenjataan terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opini Gino Television Indonesia atau OGET TV kembali menyajikan seputar bagaimana mafia di perbatasan Indonesia-Malaysia. Dan peristiwa ini adalah merupakan sebuah kisah yang kita angkat dalam ilustrasi. Tentu saja cukup tegang. 3 orang anggota TNI Indonesia baku hadapan dengan mafia yang jumlahnya kurang lebih 100 orang, yang pada akhirnya dihabisi seluruh mafia minyak itu atau pencuri dan maling-maling mafia asal Malaysia itu. Dan kisah ini baru kembali diungkap sebagaimana kisah-kisah para TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di wilayah perbatasan, tepatnya di Kalimantan. Hal ini sangat mendebarkan, bahkan cukup tegang, dan terjadi saling bunuh baku bunuh. Itu merupakan salah satu tugas TNI, tetapi mafia yang asalnya dari Malaysia ini sangatlah harus dihentikan, karena jika tidak dihentikan mereka sama dengan menginjak-injak kedaulatan kita. Untuk itu saudara, mari kita tonton hingga akhir. Konyol. Indonesia kembali membanggakan di tengah perkembangan dasar industri pertahanan dunia. Konflik perbatasan dan kejahatan lintas negara sering menjadi tantangan bagi aparat keamanan. Salah satu ancaman yang paling berbahaya adalah penyelundupan minyak ilegal yang dilakukan oleh geng mafia lintas batas. Dalam sebuah peristiwa yang jarang terungkap ke publik, 3 prajurit Kostrad TNI menunjukkan keberanian luar biasa saat menghadapi puluhan anggota geng mafia minyak di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kisah ini bukan sekedar cerita heroik, melainkan bukti nyata ketegasan prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Dengan persenjataan terbatas, strategi militer yang matang, dan keberanian tanpa batas, mereka menghadapi tantangan yang nyaris mustahil, bertarung melawan gerombolan penjahat bersenjata. Saudara, kisah 3 orang komandan atau komandan strategi Kopassus yang ditugaskan setelah mendapat laporan dari Panglima atas bahwa di sekitar Kalimantan ada terjadi mafia. Mafia itulah yang saat ini akan diberantasnya. Dan bukan banyak orang, hanya 3 orang anggota saja yang diutus, kemudian diterjunkan pada tengah malam dan ditempatkan yang tak jauh dari posisi pergerakan kalangan mafia minyak itu. Dan ini merupakan salah satu kisah heroik yang sangat-sangat memprihatinkan, bahkan
nyaris nyawa hingga terjadi luka-luka, dan akhirnya sejumlah mafia pencuri minyak asal Malaysia itu diberantas dan sebagian ditangkap. Mari kita saksikan kisah yang sebenarnya, karena kisah ini merupakan salah satu kisah nyata yang mengingatkan kita bahwa Tentara Nasional Indonesia dalam bertugas menghadapi untuk menjaga kedaulatan Indonesia bukanlah pekerjaan biasa. Bahkan bisa kita katakan sebagaimana istilah Amerika, Miss Impossible. Perbatasan Indonesia-Malaysia sering menjadi titik rawan penyelundupan berbagai komoditas ilegal. Salah satunya adalah minyak. Mafia minyak beroperasi dengan sistem yang terorganisir, melibatkan jaringan kriminal yang mencakup informan, penyuap aparat korup, serta penyelundup yang bersenjata lengkap. Pada pertengahan tahun 2023, intelijen TNI menerima informasi tentang aktivitas ilegal yang semakin meningkat di perbatasan Kalimantan Utara. Mafia minyak dari Malaysia diduga telah berani masuk ke wilayah Indonesia untuk mencuri minyak dari kilang-kilang kecil dan membawanya ke negeri jiran. 3 prajurit dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad dikirim untuk mengintai dan mengamankan wilayah tersebut. Misi rahasia di tengah malam, Sersan Ahmad, Kopral Joni, dan prajurit Satrio menerima tugas untuk menyusup ke hutan perbatasan dan mencari lokasi tempat mafia minyak beroperasi. Saudara, 3 anggota TNI yang sudah siap diberangkatkan malam itu, ini merupakan salah satu misi bunuh diri. Tetapi karena namanya tugas untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia serta memberantas mafia dengan pejabat korup, tentu ini merupakan salah satu tugas yang betul-betul diembannya untuk menyelesaikan tugas ini. Dan tugas ini hidup mati di tangan mereka. Dan tugas ini ia mengetahui hanya komandan dan seluruh batalion di antara mereka tidak ada yang tahu. Inilah rahasia. Dengan perlengkapan tempur minimalis, senapan SS-2 V5, pisau komando, dan perlengkapan survival, mereka bergerak dalam senyap melalui jalur hutan lebat yang berbahaya. Pada pukul 2.30 dini hari, mereka mendeteksi suara kendaraan berat dari kejauhan. Menggunakan teropong malam, mereka mengamati puluhan pria bersenjata yang sedang mengisi drum minyak ke dalam truk besar. Mafia ini tidak hanya membawa senjata api rakitan, tetapi juga beberapa senapan otomatis yang diduga berasal dari pasar gelap. Tanpa dukungan penuh dari pasukan utama, ketiga prajurit ini harus memutuskan dengan cepat apakah mereka harus menunggu bala bantuan atau bertindak sendiri. Dengan pengalaman tempur dan kepercayaan pada taktik gerilya, mereka memutuskan untuk mengambil tindakan meskipun jumlah musuh jauh lebih besar. Mengetahui bahwa pertempuran frontal bisa berujung fatal, Sersan Ahmad merancang strategi serangan kilat. Mereka merakit bom rakitan kecil dari granat tangan dan bahan peledak yang mereka bawa. Saat mafia minyak sedang sibuk mengisi truk, mereka melemparkan peledak itu ke arah kendaraan yang berisi drum minyak. Ledakan keras mengguncang malam. Api menyala, menciptakan kekacauan di tengah kelompok mafia. Beberapa anggota geng langsung panik dan mencoba melarikan diri. Sementara yang lain segera mengambil senjata mereka. Saudara, saat-saat tegang, persiapan baku tembak antara mafia dengan 3 anggota TNI itu begitu menegangkan. Dan letusan tembakan dari pihak mafia terus menembak ke segala arah. Seakan tak mengetahui di mana 3 orang prajurit. Dan mereka tahu dikira 3 prajurit itu adalah sangatlah banyak. Dan ini merupakan pertempuran yang maha dahsyat. Ledakan keras mengguncang malam. Api menyala, menciptakan kekacauan di tengah kelompok mafia. Beberapa anggota geng langsung panik dan mencoba melarikan diri.
sementara yang lain segera mengambil senjata mereka. Tanpa membuang waktu, ketiga prajurit Kostrad mulai menembaki musuh dari posisi yang tersembunyi. Kopral Joni dengan cepat menembak dua pria yang mencoba mengambil posisi di balik truk. Sementara itu, prajurit Satrio menggunakan senapan sniper untuk menargetkan pemimpin kelompok yang terlihat berteriak memberikan perintah. Namun musuh dengan cepat menyadari jumlah prajurit TNI yang sedikit dan mulai mengepung mereka. Mafia minyak membalas tembakan secara membabi buta, memaksa ketiga prajurit untuk berpindah posisi. Dengan taktik militer yang terlatih, mereka menggunakan hutan sebagai perlindungan alami. Sersan Ahmad melemparkan pisau komando dan berhasil melumpuhkan salah satu musuh yang mencoba menyerangnya dari jarak dekat. Kopral Joni yang kehabisan amunisi terpaksa bertarung dengan tangan kosong melawan seorang anggota geng berbadan besar. Dalam pertarungan sengit, Kopral Joni berhasil mengunci leher lawannya dan menjatuhkannya dengan teknik bela diri militernya. Sementara itu, prajurit Satrio yang terluka akibat serpihan peluru tetap bertahan dan terus menembak musuh dari kejauhan. Setelah hampir 30 menit pertempuran sengit, jumlah musuh mulai berkurang. Beberapa anggota geng yang masih hidup melarikan diri ke dalam hutan, sementara yang lain menyerah karena kehabisan amunisi. Saat fajar mulai menyingsing, pasukan bantuan dari Batalion Infanteri Kostrad tiba setelah menerima sinyal darurat dari Sersan Ahmad. Mereka segera mengamankan area dan menangkap beberapa anggota mafia minyak yang masih hidup. Dari total sekitar 30 anggota geng, lebih dari setengahnya tewas atau terluka. Sementara itu, ketiga prajurit Kostrad mengalami luka ringan tetapi tetap bertahan hingga akhir pertempuran. Ketegasan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Kisah tiga prajurit Kostrad melawan puluhan mafia minyak Malaysia ini menjadi salah satu bukti bahwa prajurit TNI tidak hanya terlatih dalam strategi militer, tetapi juga memiliki mental baja dan keberanian yang luar biasa. Mereka menghadapi musuh yang jauh lebih banyak dengan persenjataan yang lebih unggul, namun tetap berhasil memenangkan pertempuran berkat kecerdikan taktik dan keberanian tanpa batas. Keberhasilan ini juga mengirimkan pesan kuat kepada para penyelundup bahwa wilayah Indonesia bukanlah tempat yang mudah untuk dieksploitasi. TNI akan selalu siap mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman luar, berapapun harga yang harus dibayar. TNI AD, setia, berani, dan tak pernah mundur. Komando Strategi Angkatan Darat Indonesia alhamdulillah berhasil menumpas semua penjahat mafia minyak ini. Dan jangan coba-coba mengganggu kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja ini merupakan salah satu pesan kuat kepada mafia asal Malaysia itu untuk tidak mencoba-coba mengganggu kedaulatan Indonesia, apalagi melakukan pencurian. Karena itu, saudara, demikian catatan Opini Gino kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan atau kisah nyata yang kami sajikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan sekaligus memberi pesan kepada mafia-mafia, khususnya negeri jiran itu, untuk tidak macam-macam di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena negara Kesatuan Republik Indonesia akan menghabisi kalian. Jangan kira Indonesia diam, dan jangan kira bangsa Indonesia penakut. Apalagi TNI. TNI adalah pembela Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga. Demikian.
konyol. Indonesia kembali membanggakan. Di tengah perkembangan besar industri pertahanan dunia,